Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 17 Juni 2023. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkannya dan mau melakukannya. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindu menyenangkan hatimu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu dan menguasai kami sepenuhnya, sehingga pikiran, perasaan kami boleh tertuju kepada kehendak Tuhan. Bapa, saat ini kami lebih lagi untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami, penuhi kami. Roh Kudus memberikan kami pengertian baru. Kami boleh sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul bertanggung jawab atas diri sendiri. Firman Tuhan ini kita boleh baca lanjutan dari firman Tuhan kemarin di dalam Yeskiel 18 ayat 19 sampai dengan 28. Mari saya mengajak kita untuk dapat baca kitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeskiel 18. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ayat yang ke-23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Ayat 26. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan dengan jelas melalui Nabi Yesaya tegas mengatakan bahwa setiap orang harus menanggung dosa dan kesalahannya sendiri, bukan orang lain. Anak menanggung buah kesalahannya sendiri, bukan orang tuanya. Dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, saudaraku, setiap orang harus tetap berusaha untuk hidup dalam rasa takut akan Tuhan dan siap mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan Tuhan.
Pertobatan seseorang dari dosanya akan berbuahkan pengampunan dari Tuhan. Dan inilah yang Tuhan nyatakan karena begitu besar kasih-Nya. Ia tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi kehidupannya di dalam pertobatan. Di dalam kasih Kristus, Ia tidak lagi mengingat kesalahan yang sudah kita perbuat, asalkan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di hadapan Tuhan, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang, terutama bagi umat Tuhan, untuk memiliki kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya. Setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Renungan ini menegaskan kembali bagaimana kepemilikan Tuhan terhadap semua jiwa, karena nyawa setiap orang adalah milik Tuhan, yang artinya setiap orang itu berharga di mata Tuhan, tidak ada pengecualian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, apakah itu hukuman ataukah upah dari Allah. Saudara-saudara, dengan pemaparan firman Tuhan hari ini, maka jika kita ditimpa musibah, janganlah kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga jangan kita menghakimi orang yang ditimpa musibah oleh karena kejahatan mereka. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tuhan akan menghukum setiap orang yang berbuat dosa, dan orang tersebut mati jika Allah murka. Nah, saudaraku, kita bisa marah atas dosa kita, namun Tuhan yang memerintahkan untuk kita bukan untuk membenci diri sendiri, tetapi membenci dosa dengan hidup di dalam pertobatan. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Mari kita evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita masih melemparkan kesalahan kita kepada orang lain? Ataukah kita boleh bertanggung jawab dengan setiap apa yang kita sudah perbuat? Dengan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan, berarti kita berani mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, dan kita tinggalkan setiap kedagingan, tinggalkan setiap dosa, dan kita mengarahkan pandangan kita berlari kepada tujuan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kita. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, ampuni kami atas setiap pelanggaran, setiap hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami banyak melanggar, kami banyak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan kami. Kami rindu Engkau berkarya sepenuhnya di dalam kami, sehingga Kristus yang ambil alih hidup kami, sehingga Engkau sepenuhnya yang membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat berakhir pekan, teruslah berkarya di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam ibadah besok. God bless you all.